versi yang aku tuh padahal pengen baca yang pertama dulu. Yang pertama apa yang kedua ya? Filosofi Teras. Mari kita buka. Salah beli coy. Karena banyak reviewnya itu buku itu bagus. Jadi aku penasaran. Gila panas banget nih sumpah. Nah, aku tuh harusnya beli yang ini, yang warnanya begini. Kenapa datangnya kayak gini? Apa sama aja? Oh my god, sama dong. Jelas banget. Oh my god, sama. Ternyata ini cover depan ini. Aku baca ini. Aduh, malu banget dah. Norak banget dah, sumpah. Buat kalian yang udah baca, pasti seru banget kan ini. Katanya sih ini seru banget sih. Ayo kita lihat pembukaannya. Kenapa? Apain? Gua baca pendek lagi. Kenapa? Sebuah filosofi yang realistis. The problem with positive thinking. Ada sakit. Nah, kita selalu aja bernegatif thinking. Apa-apa. Ya, apa-apa ya. Gimana ini kalian? Siapa yang udah baca buku ini? Apa pengalaman kalian untuk membaca buku ini? Itu sebenarnya pengen minjem temen, tapi temanku jauh-jauh. Jadinya udahlah ya, kita beli aja. Setiap hari kita akan berhadapan dengan perilaku orang lain yang menjengkelkan. That's right. Betul. Kita itu pasti bertemu dengan orang-orang yang menjengkelkan, menyebalkan. Tapi gimana, itulah hidup. Oke. Mari kita baca. The last one. Mana gunting? Wait. Dan ini aku lagi seneng baca novel juga. Aku habis baca novel Kata, novelnya. Dan sama gak sih sama aku? Aku tuh bukan tipe yang baca banget, tapi aku tuh diajarin sama bapakku buat baca. Aku mulai waktu SMA. Setahun satu buku, bayangin. Dan itu kan sangat lemari aku jelek banget gak sih? Sangat menyedihkan, setahun satu. Gimana sih kalian menumbuhkan kesukaan baca kalian? Kalau aku, awal-awal aku suka baca buku-buku self improvement. Bukuku pertama kali adalah bukunya Okky Setiana Dewi, buku Melukis Pelangi, dan itu buku self improvement menurut aku. Sebenarnya buku-buku aku ada beberapa. Setelah itu buku kedua aku novel, bukunya Asmanadia. Dan sebenarnya sampai hari ini masih kurang suka baca, lebih sering ngantuk kalau lagi baca. Ya harus dibiasain, karena udah kerasa dari baca itu paling nggak menambah kosakata baru. Habis itu sedikit membuka cara pandang kita. Tapi yang aku akhir-akhir ini lagi suka baca novel dan penasaran sama buku self improvement yang ini, Filosofi Teras. Dan ini adalah buku Nawang, judulnya Mula. Ini buku keduanya Nawang. Mula, titik temu sekotah tanya. Buku pertamanya Mbak Nawang itu hilang. Aku tahu Mbak Nawang ini dari salah satu temanku, dan akhir-akhir ini aku mengikuti dirinya di Instagram dan Twitter, dan aku suka tulisan-tulisannya. Jadi aku mau mencoba membaca bukunya. Tadinya pengen beli yang pertama sih, yang hilang, tapi dipikir-pikir, yang kedua
gitu. Nanti kalau yang kedua aku suka, aku mau beli yang pertama. Bukunya ternyata nggak tebel ya, semoga ini bisa aku nikmati. Ada tanda tangannya, Nawang Nidlotitisari, si cewek manis. Ini ada berapa halaman ya? Ada 157 halaman. Kalian ngerasa gak sih dengan kalian baca akan membantu kalian saat menulis? Dengan kalian membaca akan memudahkan kalian saat menulis. Dan itu kerasa sama aku. Sebenarnya gak suka baca, belum suka baca banget. Dibandingin teman-teman aku, mereka tuh bacanya udah banyak, buku bacanya tuh udah banyak banget, dan aku pengen kayak mereka. Ya nggak apa-apa lah ya, dikit-dikit. Buku-buku juga aku sering banget beli buku dan nggak dibaca habis, tapi ya udah lah ya, nggak apa-apa juga. Jadi mulai akhir-akhir ini uang gajiku aku usahakan tidak hanya investasi uang, tapi aku usahakan untuk investasi hal-hal seperti ini, karena ini pun investasi guys. Jadi ya kalau misalkan belum bisa investasi saham, emas, seenggaknya kita bisa berinvestasi melalui buku. Karena ini sebenarnya untuk masa depan. Aku nggak tahu ya ini akan bermanfaat masa depanku atau enggak, tapi aku menonton orang-orang yang hebat itu adalah orang-orang yang sangat senang membaca. Orang-orang hebat itu tidak pernah lepas dari buku, dan aku percaya itu. Jadi ayolah kita dikit-dikit, mari kita dikit-dikit membaca. Oke, sudah, mari kita baca buku ini. Dan buku ini aku tertipu karena kenapa coba ini tuh harus kayak gini? Dikirain aku kan beda ya, dikirain aku kan ini beda, dikirain aku ini beda buku, ternyata sama coy. Aku tertipu oleh sampul ini. Hanya ada satu jalan menuju kebahagiaan, yaitu berhenti mengkhawatirkan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Nah, siapa yang disitu? Kita tuh terlalu sering mengkhawatirkan sesuatu yang gak bisa kita kendalikan, mikirin apa yang dipikirin orang lain, padahal kita gak tahu gitu. Yang kita pikirkan tentang mereka belum tentu benar, belum tentu mereka itu seperti itu. Kita mikirnya mereka marah sama kita, padahal ternyata enggak. Ternyata dia gak marah sama kita, dia biasa aja. Dikirain dia itu secuek itu sama kita, tapi dia merasa kok aku biasa aja. Itu dia, kita harus belajar mengontrol itu. Hidup sungguhlah singkat dan menggelisahkan bagi ia yang melupakan masa lalu, mengabaikan masa kini, dan menakuti masa depan. Seneca. Jadi ya udahlah ya, kita hidup, menikmati hidup ini. Tapi nggak tahu nih, kita belum bisa menyimpulkan. Mari kita baca dulu sampai habis itu kita simpulkan bersama. Mungkin nanti aku post di feed IG atau enggak tahu juga sih. Dah, bye.